When you think of all the late nights, late fights over the phone. Wake up in the morning with someone but feeling alone. A heart is drawn around your name in someone's handwriting, not mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratmaning Tias Rodotul Khairiyah dengan NIM A1N122049. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membawakan materi tentang politik etis. A. Latar belakang politik etis. Pada awal sebelum dilaksanakannya politik etis, keadaan sosial dan ekonomi di Indonesia begitu buruk dan jauh dari kata sejahtera, terutama untuk pendidikan pribumi yang bukan di kalangan bangsawan. Pendidikan bukan menjadi baik, malah justru sebaliknya. Dari bidang ekonomi, tanah-tanah parah yang luas masih dikuasai oleh perantauan tanah yang dimana rakyat biasa hanya sebagai penyewa dan pekerja saja. Bidang politik, masalah yang berkembang saat ini adalah sentralisasi politik yang kuat sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan dan keuangan antara pemerintahan kolonial dan bangsa Indonesia yang berdampak pada ketidaksejahteraan pribumi. Keadaan ini mendapatkan tanggapan dari golongan sosial demokrat yang didalangi oleh VON Defense yang kemungkinan dijuluki Bapak Pangeran Etis yang mengirimkan adanya balas budi untuk bangsa Indonesia. Van Deventer adalah majalah The Great mengkritik pemerintah kolonial dan menyarankan agar dilakukan politik kehormatan atau hutan kekayaan atas segala kekayaan yang telah diberikan untuk bangsa Indonesia terhadap negara Belanda. Kritikan ini kemudian direspon oleh Ratu Wilhelmina dalam pengangkatannya sebagai Ratu Baru Belanda pada tahun 1898 dan mengeluarkan pertanyaan bahwa bangsa Belanda mempunyai hutang moral dan perlu diberikan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. 1. Edward Dewars Dekker tahun 1820 sampai 1887. Edward Dewars Dekker atau yang dikenal dengan nama Pena Multatuli adalah penulis Belanda yang terkenal dengan Max Havelaar tahun 1860. Novel satirisnya yang berisi kritik atas perlakuan buruk para penjajah terhadap orang-orang pribumi di Hindia Belanda. Ketika menerbitkan novel Max Havelaar ini mengundang nama samaran Multatuli. 2. Peter Broadhurst tahun 1845 sampai 1921. Broadhurst adalah seorang wartawan dan sastrawan yang dikenal sebagai salah satu tokoh politik etis tahun 1887. Broadhurst mengadakan penjelajahan mengelilingi Pulau Jawa lalu menelusuri laporan tentang keadaan yang sangat menyedihkan di Hindia Belanda akibat kebijakan tanam paksa pemerintahan. Dia menyampaikan laporan tadi kepada 12 tokoh politis Belanda terkemuka disertai lampiran setebal buku yang memaparkan fakta-fakta yang dicatat dan ditandatangani 1.255 orang. Laporan ini menuntut harus dibentuk sebuah partai Hindia agar kepentingan Hindia Belanda terwakili di parlemen. Dilampirkan pula buku Memories over the Disaster in India atau catatan tentang keadaan di India yang mengkritik struktur pajak dan mengancam sistem bandar. Tahun 1904, Broadhurst kembali ke Belanda dalam keadaan kecewa dan putus asa karena merasa perjuangannya bagi keadilan terhadap pribumi tidak ada hasilnya. Tajuk rencana yang terakhir ditulis berjudul Pamitan dengan Orang Sakit, dimuat pada surat kabar Semarang The Locomotion tanggal 31 Desember 1903. 3. Konrad Theodor van Deventer tahun 1857 sampai 1915. Van Deventer dikenal sebagai seorang ahli hukum Belanda dan juga tokoh politik etis. Pada sebuah surat tertanggal 30 April 1886 yang ditujukan untuk orang tuanya, Deventer mengemukakan perlunya sebuah tindakan yang lebih manusiawi bagi pribumi karena mengkhawatirkan akan kebangkrutan yang dialami Spanyol akibat salah pengelolaan tanah jajahan. Pada
1899, Deventer menulis dalam majalah The Girls atau panduan berjudul An Arch atau Hutang Kehormatan. Tulisan ini berisi angka-angka konkret yang menjelaskan pada publik Belanda bagaimana mereka menjadi negara yang makmur dan aman adalah hasil kolonialisasi yang datang dari daerah penjajahan di Hindia Belanda atau Indonesia. Sementara Hindia Belanda saat itu miskin dan terbengkalai. Jadi sudah sepantasnya jika kekayaan tersebut dikembalikan. Ketika Deventer menjadi anggota parlemen Belanda, ia menerima tugas dari Menteri Daerah Penjajahan Edinburgh untuk menyusun sebuah laporan mengenai keadaan ekonomi rakyat pribumi di Jawa dan Madura. Di dalam waktu 1 tahun, Deventer berhasil menyelesaikan tugasnya pada tahun 1904. 4. Jasgoed Hendrik Abendanon tahun 1852 sampai 1925. Abendanon adalah Menteri Kebudayaan, Agama, Kerajaan Hindia Belanda dari tahun 1900 sampai 1905. Ia datang ke Hindia Belanda pada tahun 1900. Ia ditugaskan oleh Belanda untuk melaksanakan politik etis di bawah Abendanon sejak tahun 1900. Mulai berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. 5. Dr. Dawes Dekker tahun 1879 sampai 1950. Dr. Dawes Dekker atau Danurjit Satiabudi adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. B. Tujuan politik etis. Politik etis atau politik balas budi tersebut memiliki beberapa tujuan atau yang menjadi fokus pemerintah Belanda. 1. Pendidikan atau edukasi. Tujuan pertama dari kecetuskannya politik etis adalah untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Indonesia. Belanda memang serius terhadap hal ini di mana mereka membangun banyak sekali sekolah yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia. Meskipun di dalam penetapannya, sekolah tersebut kelasnya harus dibagi lagi berdasarkan status sosial dari masing-masing siswa. 2. Pengairan atau irigasi. Tujuan dari politik etis yang kedua adalah berkaitan dengan sistem pengairan atau irigasi. Semua orang tahu bahwa irigasi merupakan sarana yang sangat vital dalam urusan pertanian dan berbagai keperluan sehari-hari. Pemerintah Belanda sudah membangun sistem irigasi tahun 1885. Salah satunya adalah pembangunan irigasi yang ada di Demak dan Berantas yang mencapai 96.000 bau. 3. Perpindahan penduduk transmigrasi. Lalu, apa yang terkandung di dalam transmigrasi ini? Perlu Anda tahu bahwa tanah yang ada di Jawa yang kemungkinan belum ada atau tidak diolah menjadi perkebunan, bisa diolah menjadi berbagai hal yang tentunya menghasilkan keuntungan yang besar. Selain itu, tujuannya juga membantu mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Tujuan tersebut adalah untuk bisa memajukan 3 hal penting di mana Belanda telah memberikan sarana pendidikan, pengairan, dan juga transmigrasi. Sekilas hal ini sepertinya merupakan jasa atau tindakan positif, namun lebih kepada itu. Di dalamnya memuat unsur kelicikan di mana semuanya akan tetap kembali kepada Belanda. C. Isi politik etis. Yang pertama, irigasi atau pengairan. Membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Sarana vital bagi pertanian adalah pengairan dan oleh pihak pemerintahan telah dibangun sejak 1885. Bangunan-bangunan irigasi Berantas dan Demak seluas 96.000 bau pada 1902 menjadi 1.073.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah. 2. Emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Dengan transmigrasi, tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan akan dapat diolah untuk menambah penghasilan. Selain ini juga untuk mengurangi kepadatan penduduk Jawa.
Pada tahun 1865, jumlah penduduk Jawa dan Madura sampai 14 juta. Pada 1900 telah berubah menjadi 2 kali lipat. Pada awal abad ke-19, terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sehubungan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembakau. Migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatera Utara karena adanya permintaan besar akan tenaga kerja perkebunan di Sumatera Utara, terutama ke Delhi, sedangkan ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap. Selain ini, ke beberapa daerah yang ada di Indonesia, penduduk Indonesia juga dikirim ke luar negeri. Salah satunya tujuannya adalah di Suriname. 3. Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Sarana vital bagi pertanian adalah pengairan dan oleh pihak pemerintahan telah dibangun sejak 1885. Bangunan irigasi Berantas dan Demak seluas 96.000 bau pada 1902 menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah M.R.J.H. Abandanons tahun 1852 sampai 1925, seorang menteri kebudayaan, agama, dan kerajaan selama 5 tahun. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Politik etis memunculkan golongan cendekiawan atau terpelajar yang nantinya menjadi pelopor pergerakan nasional Indonesia. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai politik etis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm so thankful for